Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah siang hari ini kita tetap beristiqomah, semangat dalam selalu belajar gitu ya, dan alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan guest star seperti biasa, guru kita tercinta Bang Dame, yang tentu saja dari pemaparan-pemaparannya kita akan banyak mendapatkan insight, kesadaran dan ilmu tentu saja. Oleh karena itu, mari kita persiapkan pendengaran penglihatan hati kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh guru kita, Bang Dame. Kita sapa dulu, Bang Dame, apa kabar? Guru sehat ya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Hatur nuhun, Suaranya terima kasih. aman ya? Aman, Suara mantap aman. Bang Dame. So, Ya. langsung aja, udah nggak sabar. The stage is yours, Bang Dame, silakan. Ya, makasih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini Allah izinkan kita silaturahim. Juga kita belajar sesuatu yang hakiki menyangkut perjalanan hidup kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini membawa berkah. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita dalam Islam, khususnya Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki satu perhelatan akbar ya, yaitu Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Dan ini sebagai pengingat bagi umat manusia, khususnya umat Islam, untuk kembali sadar bahwa tujuan hidup kita itu sebetulnya adalah beribadah gitu ya, beribadah. Nah, tapi kita suka keliru, ibadah itu terbatas pada kesendirian kita di kamar gitu ya, kesendirian kita di kamar, ritual. Tapi di bulan Ramadan ini disengajakan juga tuh menyendiri gitu ya, karena kita harus melakukan satu proses pemeriksaan gitu. Nah, pada momen Ramadan kali ini saya seperti dapat ini Kang, dapat semacam inspirasi lah. Jadi Ramadan ini bisa kita pakai betul-betul momen untuk berubah gitu, berubah. Ya berubah yang diawali dengan panggilan kan, panggilan masing-masing individu. Ya kayak orang diet lah kan, diet. Kalau sudah kepepet kan, aduh gua mau diet nih gitu. udah dicek darahnya nggak aman, diet aja ya. Jadi kita butuh sekian waktu gitu ya, bisa sebulan, 3 bulan. Nah, kalau Amir Khan itu dia butuh 6 bulan, 7 bulan gitu, dia bisa betul-betul diet gitu ya. Nah, dalam proses diet itu saja itu menyangkut mindset, pemikiran, habit, itu perasaan itu, ya apalagi spiritual gitu, di situ terlibat gitu. Nah, jadi teman-teman Hapara, saya saat ini nih, saya udah ada belum panggilan untuk saya mau berubah nih benar-benar gitu. Itu kalau sudah sense atau rasa atau panggilan itu datang, nah itu anak bulan tukang ngabu itu anak bulan itu. Hilalnya udah datang nih. Karena kalau tidak ada hilal seperti itu, hilal ini sekarang suka diomongin para politikus ya. Hilalnya belum datang nih tanda-tandanya gitu ya. Nah, pertanyaannya hilal ini, kalau hilal secara lahiriah kan teman-teman udah biasa tahu ya. Kalau ada satu kelompok umat Islam terbesar, Muhammadiyah, lebih kepada perhitungan gitu ya. Nah itu tidak usah berdebat lagi. Nah hilalnya ini udah datang belum gitu teman-teman. Nah saya yakin teman-teman Hafara itu pasti ada sayup-sayup terdengar gitu hilal ini. Nah hilal inilah pertanda bahwa udah waktunya nih saya lakukan perubahan. Apa perubahannya gitu?
Ya, apa perubahan? Nah, kita bisa putuskan tuh Kang Abu. Saya mau mengalami perubahan apa? Kalau secara puncak sudah sering kita dengar, ya, transformasi spiritual. Jadi hadiah-hadiah. Tuhan mau kasih kita hadiah nih di bulan Ramadan. Ada hadiah namanya takwa. Jadi selama saya lihat hilal itu, saya akan dikasih takwa tuh. Tapi mau nggak saya berproses untuk tatakun gitu, ya? Itu hadiah pertama tuh. Mudah-mudahan teman-teman di sini, wah ini takwa. Takwa saya udah transformasi. Ketakwaan itu adalah kewaspadaan batin saya terhadap dinamika kehidupan. Saya sudah cepat sadar itu. Cepat untuk membedakan mana yang perlu diikuti, mana yang bukan. Makanya definisi takwa itu menjadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu jadi catatan tuh ya, Butina, takwa gitu. Takwanya udah dapat belum? Takwa terhadap apa saja, teman-teman. Gitu. Itu hadiah pertama itu takwa itu ada tuh. Nah, lalu kita juga menyaksikan di bulan suci Ramadan itu kita bakal dikasih kesempatan mencicipi bagaimana turunnya Al-Quran. Seperti apa sih Nabi Muhammad merasakan terbukanya ya pengetahuan gitu. Itu kan dahsyat itu. Ya. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan. Turun ke kita. Turun itu maksudnya dia itu bisa kita sentuh, Kang, gitu. Kalau dia Quran itu atau petunjuk Allah itu hadir dalam bentuk buku, ya buku itu, wah gue kena banget nih buku. Bisa dalam bentuk peristiwa, bisa dalam bentuk ada, ya sekarang ada YouTube gitu. Jadi dia turun sehingga kita paham gitu. Nah Tuhan, Quran kan sekarang selalu berada di Lauful Mahfuz gitu, di atas gitu. Kita tidak bisa terbang ke sana, kesadaran kita maksudnya. Karena itu kalau kamu mau berjanji mempersiapkan diri, wahai hambaku, kamu lihat aku turun gitu loh kira-kira. Jadi kayak bidadari turun dari kayangan, nah gitu kira-kira ya Bu Jasmine ya. Kalau orang yang lagi jomblo tiba-tiba, wih, datang nih pangeran gue gitu. Pangerannya datang. Pangerannya itu bukan jadi hubungannya jadi posesif, cemburu gitu kan. Jadi jatuh cinta tiba-tiba sang pangeran datang, kita jatuh cinta natural. Bukankah itu diturunkan wajah Tuhan? Jadi jangan lagi nganggap ya siap-siap saja Bu Jasmine tiba-tiba nanti di bulan Ramadan, kok gue jatuh cinta nih gitu, jatuh cinta. Tapi perspektifnya sekarang itu bidadari, pangeran. Bidadari itu baik buat laki-laki jenis kelaminnya atau perempuan itu tetap namanya bidadari. Bidadari adalah wajah Tuhan yang begitu asik, menyejukkan. Ngajarinya itu asik gitu loh. Selama ini kan kita diajarin oleh kehidupan itu sentakan, penderitaan, tersiksa gitu. Tapi kalau ini wajah Tuhan itu asik gitu kira-kira. Lembut gitu. Jadi bidadari turun. Nah, kira-kira gitu. Furqan, kemampuan membedakan, Al-Quran gitu ya. Nah, terus hadiah ketiga lagi Kang, kalau kita ya cukup siap ya karunia Allah datang, tercapailah puncak pencerahan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini bisa disebut juga samadhi gitu ya. Dia mengalami seluruh alam semesta ini sudah dia lihat, seluruh peristiwa itu dia sudah tidak bisa lagi nggak melihat Tuhan gitu. Apapun gitu. Jadi apapun yang dia sentuh jadi emas gitu. Ya, jadi dapat dia keterbukaan itu. Sehingga dia sadar, kenapa saya bisa menyaksikan apapun sebagai emas gitu ya simbolnya. Jadi gitu wajah Tuhan. Karena saya sudah kembali ke fitrah.
dia udah kembali ke fitrah. Ya, nah ini kalau teman-teman nanti supaya agak rapi ya, ini hadiahnya nih Kang. Nah, kelihatan nggak Kang? Nah ini coba nih, ini kalau dikupas nih empat-empatnya gawat ini Kang. Ya, nah jadi ini akan hadir di Ramadan teman-teman. Nah sekarang kan kita bertanya nih Kang, apakah Ramadan itu harus kalender? Ya level kita masih butuh kalender lah gitu kan, butuh situasi kondusif. Ya, jadi tatakun itu saya coba kaitkan dengan yang selama ini saya sampaikan. Kita semakin terbiasa standing as awareness kan, batin yang waspada, sadar, alert dalam level manapun. Terus Allah karuniakan juga furqan, kemampuan membedakan baik buruk. Baik buruk kan masih horizontal. Ini kolbu, hierarki derajat penampilan juga gitu Kang. Jadi kalau kita baca Quran itu misalnya wal asri minggu ini, minggu berikutnya kita baca, ada lagi tuh lapisan-lapisan kita lihat gitu. Kalau nuzulul Quran itu sintesis. Menyadari semua peristiwa itu satu rangkaian tunggal. Saya suka nyebut itu kacamata sutradara kan. Jadi semua adegan kehidupan ini tidak bisa lepas dari skenario dari sang sutradara. Nah, Lailatul Qadar itu pencerahan sempurna. Dia sudah merasakan menjalani apapun yang disentuh, happy banget. Nah, terus fitrah itu kembali suci, kembali ke hakkat diri. Ya, being aware of being aware. Fitrah itu di situ ada nama-nama Tuhan kan. Jadi tidak ragu-ragu lagi mengatakan we are, I am divine name. Jadi saya sudah tahu apa yang mesti saya lakukan. Nah ini kan hadiahnya nih Kang. Nah ini sekali lagi di Ramadan tahun lalu kan suka saya sampaikan juga ini Kang. Nah ini mungkin mengingatkan ya kepada teman-teman. Kenapa puasa itu melibatkan semua derajat keberadaan kita, mulai dari jisim, nafsu, akal, kolbu sampai ke roh. Karena di setiap level itu ada takwanya sendiri kan. Ya kan? Jadi saya waktu diskusi sama Kang Labu kan saya cerita mengenai ya diet itu ya Kang ya. Sebenarnya diet itu adalah takwa terhadap irama tubuh. Ya, iya kan? Jadi bukan hanya merubah jadwal makan, tapi saya mulai makan apapun, saya mulai peka terhadap tanda-tanda tubuh saya, itu takwa. Jadi kepekaan saya terhadap kebutuhan tubuh saya, kapan dia harus gerak, itu kalau 30 hari kita lebih mendengarkan signal dari tubuh kita, kan nanti terbentuk pola kan. Ketika dia terbentuk polanya, sudah algoritmanya jadi habit, itu takwa di level itu. Iya Kak, itu kan seru. Nah lalu di level batin lagi nih. Suara-suara ini kalau saya ada peristiwa ini pasti respon pikiran ini yang nongol tuh. Ya. Nah kita juga jadi di level batin kita juga punya ketakwaannya sendiri gitu. Jadi takwa itu juga berkaitan dengan tubuh gitu kan kira-kira. Nah terus di level akal itu kita sudah mulai paham sistem-sistem semesta. Kita bisa gunakan. Kan kalau orang-orang sekarang bilang itu kan law of attraction kan. Kalau mau mencapai ini softwarenya kira-kira gitu. Saya tahu softwarenya begini. Kalau menghadapi relationship gini softwarenya gitu. Nah, softwarenya udah punya gitu. Tapi kan itu perlu kontemplasi luar biasa. Nah, di sini, kalau kita sudah nyampe pada kolbunya, nah di sini levelnya sudah mutakin teman-teman. Di level inilah kita kembali menyaksikan yang kita cari selama ini adalah fitrah itu aku. I am divine. Aku adalah divine. Kalau kita sudah di sini Kang, apakah kita masih bisa tertipu? Sebetulnya sih enggak gitu. Enggak akan tertipu lagi. Pertanyaannya kan kita masih tatakun nih Kang. Jadi masih tatakun.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi masih tatakun seumur. Kalau kita sudah diberkati, telah bertakwa, itu sudah kokoh tuh. Nah, seluruh aktivitasnya itu tidak bisa lagi lepas dari ekspresi dari nama-nama Tuhan. Nah, ya, ini bahan pengantar yang bisa saya sampaikan, Kang Abu. Mudah-mudahan kita semua seperti pengantar awal tadi, udah dapat belum hilalnya nih, gitu kan? Nunggu hilal ini nih sebetulnya nih. Nunggu hilalnya ini nih, dorongan besar untuk saya mau berubah nih. Karena kalau tidak ada itu, disiplinnya itu nanti tidak kokoh. Sudah ada anak bulan yang saya saksikan. Nah, sampai satu ketika anak bulan itu membesar, malah dia memancarkan 1000 bulan. Ya. Silakan Kang Abu. Saya kira itu pengantar biar seru kita diskusi. Setuju, Bang. Kita lebih banyak diskusi kali ya, dan saya rasa ini topik yang mendalam meskipun pengulangannya udah diulang-ulang, tapi ya itu ya, setiap pengulangan tuh mendapatkan cakrawala yang berbeda gitu, mendapatkan sesuatu yang lebih luas gitu, Bang Dame. Jadi ini ada hal yang sangat menarik yang pengen didiskusikan. Sekaligus teman-teman Ibu dan Bapak juga kalau ada pertanyaan, resen boleh, lewat chat juga boleh gitu ya, dipersilakan. Ini ada yang jadi menggelitik gitu ya, Bang Dame, tadi ketika bicara bahwa di kesendirian itu juga konteksnya di mana kita mungkin lagi perlu sendiri gitu ya. Tetapi juga di situ ada versusnya, kalau saya ngelihat ada kebermanfaatan gitu, Bang Dame. Jadi apa sih tanggapannya Bang Dame tentang gini? Kadang kan gini ya, ada orang pengen menyepi gitu, menjauh diri dari keramaian, kerumunan gitu ya. Tapi juga ketika dia menjauhkan diri juga jangan-jangan jadi mengurangi kebermanfaatan dia terhadap sesama manusia gitu misalnya. Nah, saya rasa juga di situ kan pasti ada apa ya, ada sebuah batasan lah ya gitu. Kapan kita harus menyendiri, tahu waktu, dan kapan juga kita harus ya dalam tanda petik berbaur gitu. Karena ya balik lagi ya, Nabi Muhammad juga kan ada kadang kapan hari ke Gua Hiro, tapi juga dia tidak melupakan aktiviti dalam konteks pasar gitu ya, berjualan. Nah, nanti relate-nya tuh ke sini nih Bang Dame. Kadang-kadang tuh kalimatnya adalah kamu tuh hidup duniawi banget sih gitu. Gitu ya. Kadang-kadang tuh kelihatan bahwa kayak punya rumah, punya mobil apa dan lain itu kegiatan duniawi banget gitu. Padahal kan konteks itu juga sesuatu hal yang kalau kita tahu batasannya, duniawi bukan masalah bendanya tetapi bagaimana kita bersikap gitu. Nah, batasan antara kesendirian, kebermanfaatan, akhirat dan dunia dalam kaitan refleksi Ramadan ini gimana sih Bang Dame? Silakan. Iya, terima kasih Kang. Ini pertanyaan bagus dan suka sekali saya pertanyaan ini, dan kita semua mengalami nih situasinya. Tapi kalau zaman sekarang Kang, ini abu-abu banget. Abu-abu banget, dan apalagi era digital ini, gimana kita mau bisa menyendiri? Di kamar aja kita ada HP, kita ada internet. Iya, di kamar sendirian sih ya, tapi chatting mulu. Update status terus gitu. Karena itu, Kang, saya selalu menekankan, saya kembalikan kepada hadis Nabi. Barang siapa melihat anak bulan, ini waktunya. Nah, kalau dalam konteks kosmologi, itu kan anak bulan fisika. Jadi di sini kita harus bisa menyelaraskan antara ritual yang massal sekarang ini Ramadan kalender, sama jiwa kita bisa nggak menggunakan momentum ini, Kak? Bagusnya karena dia sudah jadi syariat. Kalau misalnya seorang istri, nah, saya mau tiap malam jangan diganggu. Saya mau mengguahirokkan diri saya di kamar gitu. Itu kan bisa ngomong, Kang. Jadi kita mendapatkan substansi guahiro yang sudah dipraktikkan Nabi. Jadi ngomong sama orang-orang yang terkait sama kita. Kalau itu beneran tulus datang dari hilal nurani, mengerti kok. Itu cara yang sadar, Kang. Jadi bisa kita omongin.
Tapi cara kalau itu kita tetap tidak lihat hilal anak bulan, Kang, tidak kita omongkan, tidak ada situasi di mana kita ada waktu menyendiri, dikasih ke ICU, kan, stroke, sakit gitu ya. Jadi dibantu oleh jalalnya Tuhan gitu kan. Nah, jadi saya tetap meyakini, Kang, Ramadan yang kita kenal sekarang itu udah bukan lagi Ramadan kayak Nabi gitu zaman dahulu. Jadi sudah lebih kencang syiarnya gitu. Saya tetap meyakini, Kang, ini kita butuh, Kang, menyendiri. Tapi gimana kalau dia ya dialog. Dialog sama orang terdekat kita. Misalnya kan kita kan sibuk, Kang, misalnya banyak acara. Kan ada suara dalam diri kita, kan, saya mau istirahat dulu, saya mau purification, saya mau tahalli. Nggak nemu-nemu waktunya, Kang, gitu. Kita nih. Akhirnya dikasih sakit, Kang, gitu. Baru ada waktu gitu. Itu bantuan dari semesta. Nah, kita dibantu oleh Ramadan, Kang. Jadi ini memang sangat personal gitu. Ketika kita sudah bulat, saya mau berubah, saya mau menyediakan waktu untuk rohani saya. Ya, ini komitmen di batin dulu. Maka atmosfer di luar itu ngikutin. Baru kita menjalani hidup dengan kesadaran takwa tadi. Jadi di satu level kita butuh secara fisik halwah, secara fisik ujlah. Mudah-mudahan ngerti mau. Atau bisa juga kalau konteks sekarang, kan, ujlahnya itu saya janji interaksi saya dengan HP jam-jam tertentu gitu. Tapi kan ekstrim sekarang, sebulan nggak pakai HP, susah banget kalau zaman sekarang gitu. Tapi kalau itu memang kayak misalnya kayak Robin Sharma, ketika dia lawyer papan atas, Ferrari ini ya jual, kan, sampai jadi buku, kan. Biksu yang menjual Ferrarinya gitu kan mempuasakan diri, Kang, dia ke India. Retreat. Jadi saya mau nyampein itu, ini sangat personal. Jangan terlalu kompromi sama kepentingan sosial. Jadi orang bilang, oh kamu egois. Lu nggak tahu sih. Ya kalau kita sakit baru dibilang nggak egois gitu kira-kira. Saya sering ketemu ibu-ibu begitu, Kang. Sampai cancer misalnya, sampai cancer gitu, sampai berobat ke luar negeri misalnya. Apakah harus seperti itu baru dibilang nggak egois? Begitu saya dialog sama beliau ini, Bang, saya sebenarnya terima kasih juga sama Tuhan saya sakit karena saya bisa menyendiri berbulan-bulan. Karena kalau teman-teman saya ngundang, saya nggak bisa nolak. Jadi kita mesti identifikasi dengan sadar aktivitas-aktivitas apa, relationship yang terbangun apa, yang dengan secara sadar kita bisa pilah-pilah, ini tidak support saya untuk ujlah, untuk membenahi diri. Karena ya kita kan ngalamin juga, kan. Kita harus bisa tegas sama diri sendiri dulu. Begitu tegas, semesta akan mensupport. Nah, kalau teman-teman masih ragu juga, ya jujur ngomong, ya Allah, beri aku waktu Ramadan ini atau momentum ini untuk betul-betul saya bisa tenggelam hanya fokus kepadamu. Dalam 12 bulan, 1 bulan aja kok, Kang. Ramadan nggak dapat juga, ya dikasih pandemik. Saya nggak tahu sekarang udah pandemik lewat, kayaknya nggak tahu lagi saya bagaimana orang meramadankan diri, Kang. Saya tetap penganut aliran menyendiri, Kang. Emang nggak bisa nggak. Mau dibilang orang egois atau tidak, nanti hasilnya akan terbukti. Hasil dari penyendirian dia itu, hasil dari pertapaan dia itu. Jadi Ramadan Karim ini kita disupport nih. Kalian semua bisa loh bertapa masing-masing, tetap aktivitas tapi sadar takwa gitu. Gitu, Kang Abu. Ya, jadi ini untung ada Ramadan, Kang. Nggak ada Ramadan, apa pengingat kita? Bablas anginnya.
Ya. Ini ini pengingat dalam semua level ya, baik di level fikih, syariat, di level hakikat, itu semua jadi pengingat ya Bang Dame ya. Semengingat iya. Makanya dahsyat banget tuh, wahyu banget itu. Kalau saya ditanya Kang, ini kita nih Kang, kita butuh nggak asal satu waktu kita mengisolasi diri, menyendiri? Butuh, seorang kiai butuh. Kecuali sudah Lailatul Qadar, udah tauhid banget gitu, di mana-mana dia udah eling lan waspodo kan, udah hening di keramaian, dia sudah bawa guanya kemana-mana. Tapi kalau kita yang masih proses misalnya, kita butuh secara fisik menyendiri. Saya kebayang tuh nanti Bu Judi tiba-tiba ngomong ya, Bu Judi, halo Bu Judi, Judiwati. Ngomong sama teman-teman arisan, saya sebulan jangan dihubungi dulu gitu. Wah itu keren banget itu. Lu egois, lu kita lagi mau bikin acara begini. Aduh soalnya hilalnya gue udah lihat gitu kira-kira. Itu keren, enggak apa-apa. Masa di Hapara kita halangin teman-teman Hapara. Nah kalau mereka yang sedang berpasangan bisa bilang juga, saya mau 40 hari gitu, bisa. Atau lebih kompromi ya, kompromi dalam arti tapi substansi dapat. Yang tadi saya bilang, Papa saya tiap malam jangan diganggu, saya siapkan masakan gitu ya, itu titik temunya Kang Abu. Masakan saya siapkan sahur, tapi tolong saya jangan diganggu dari tidur sampai subuh. Saya ada disiplin tertentu. Begitu 10 terakhir Ramadan, wah udah berubah kinclong mukanya, apa udah getarannya beda gitu. Atau kita mengulang lagi pandemi, kita dipaksa karantina semua. Jadi kita waktu dialog positif itu Kang semua, itu kita lagi diramadankan banget tuh. Sekarang begitu udah selesai, ya getarannya kemana ya gitu, udah mulai sayup-sayup. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini yang diulang-ulang ini, diulang-ulang aja nggak bisa lihat anak bulan. Jadi anak bulan itu penggambaran dari ada dorongan yang kuat di dalam diri kita. Saya mau menyendiri. Ya, saya pernah itu kan sakit lah, dikasih sakit. Di situ saya bersyukur dengan sakit itu. Nggak ketemu orang juga sungkan ngundang gitu loh. Jadi gitu Kang Abu. Makasih Bang, ini menarik. Tadi ada yang menarik lagi sih gini, tadi baru ngeh banget nih Bang Dame, baru ngeh banget gitu bahwa bener ya, dipikir, dirasa-rasa lah ya, udah bukan dipikir lagi nih, dirasa-rasa bahwa ketika dialog gitu ya Bang Dame, emang nemuin titik sendiri dalam tanda petik hening gitu ya. Maksudnya justru ketika berdialog dan fokus, entah kenapa jadi saya dapat perspektif baru gitu ya. Tadi barusan banget bahwa menyendiri itu bukan masalah sendirian yang gak sama siapa-siapa, tapi konteks dialog juga salah satu ketika nyimak ya Bang Dame. Ternyata belajar nyimak tuh belajar mengheningkan diri juga gitu ternyata gitu ya. Bukan hanya ngedengerin beneran gitu ya dalam artian fokus, tapi ternyata baru sadar gitu tadi pas Bang Dame bilang bahwa dialog gitu. Nah di situ mulai ngeh gitu bahwa iya ya, saya ngerasa gitu ya Bang Dame, momen diem saya tuh ketika nyimak lagi nge-host sama lagi ngomong kalau lagi ngebawain satu materi gitu. Nah itu bener-bener diem gitu Bang Dame. Karena waktu ngomong atau ngasih atau bawain materi kan gak mungkin sibuk gitu pikiran. Yang kedua, waktu sekarang jadi atau ya kita diskusi gitu kan, loncat-loncat juga karena harus menyimak gitu. Nah itu apa sih maknanya gitu Bang Dame, kaitan antara keheningan dalam konteks fokus atau mungkin dikaitkan dengan khusyuk gitu Bang Dame, gimana tuh Bang? Ini menarik nih. Kang Abu terima kasih Kang Abu menanyakan ini. Saya kan pernah, saya menemani kajian-kajian Kang Abu. Ya di beberapa tempat ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Saya itu sebetulnya berharap itu saya bisa membagi pengalaman waktu saya ke Washington atau waktu saya ke Muji misalnya. Itu kalau kumpul kita baca teks satu paragraf, itu diam dulu semuanya Kang. Nggak ngomong asal. Jadi betul-betul
fasilitator atau guru yang ngomong. Itu wahyu bener kan. Sampai sekarang belum berhasil saya untuk mengajak sahabat-sahabat yang sudah ngomong spiritual tiap hari ke situ. Satu saat boleh tuh Kang, nanti kita berapa orang. Itu the real Qiyamul Lail. Masuknya aja udah siap mental. Jadi itu Ramadan itu. Jadi Syahrul Ramadannya itu kita dinding itu jadi berbicara. Pertanyaan teman itu juga pertanyaan dari Tuhan, bro. Jadi dialognya itu meditatif. Dialognya itu wahyu, Kang. Revelation. Sampai sekarang saya merindukan karena saya pernah merasakan itu beberapa kali ketika dikupas Al-Fatihah atau dibaca teks. Itu saya bayangin kalau Nabi ngulas begitu. Nabi ngomong Isra Mi'raj, yang semuanya ikut Isra Mi'raj padahal nggak ada infokus gitu loh. Jadi, nah Ramadan itu mensupport itu. Itu yang sekarang disebut sebagai retreat kan. Jadi Ramadan itu sebenarnya retreat. Nah, kalau dijelaskan lagi, ya inspirasi yang saya dapat, setidaknya nggak ada gitu. Jadi betul-betul syahdu dapat, nggak ada kayak rekayasa juga, nggak ada pengkondisian yang dipaksa. Nah disitulah nanti butir-butir mutiara-mutiara hikmah, bidadari datang. Bidadari itu hadir di ruang imajinasi kita. Kita melihat tidak lagi sekedar pakai mata, tapi hati kita bisa bersaksi gitu. Nah Ramadan itu sahabat-sahabat. Sekarang juga dapat. Misalnya kita ke mall, ada lagu-lagu yang support. Tapi kan itu derajat bawah kan. Derajat yang belum kokoh gitu. Baru dibangun ambience gitu ya. Baru dibangun suasana gitu ya. Iya, perutnya, cara berpikir gitu. Jadi tantangannya zaman sekarang, ya pribadi-pribadi ini mesti independen. Dia mesti tahu dengan siapa dia ngomongin ini. Orang kan kadang bilang, wah waktunya Bang Dami susah didapat. Sebetulnya enggak. Karena saya belajar juga yang nanya itu kan. Minta waktu itu. Wah ini orang tulus nih. Ini memang datang dari keilahiannya. Tahu-tahu ketemu waktunya gitu. Tapi ada mau ketemu, tahu-tahu dia juga sibuk. Dia nggak ketemu. Jadi rutinitas ini satu hal Ramadan, tapi ini kita bisa emerge gitu, melebur. Saya tidak mau menggunakan kata menunggangi Ramadan ini. Di situ kita retreat. Jadi sayang banget kalau tidak ada pengetahuan seperti ini. Coba Kang misalnya, saya waktu itu Ramadan keberapa ya, tahu 8 tahun lalu lah. Karena ada pengetahuan ini, kan jadwal orang suka ngundang Kang. Akhirnya saya belajar hening dengan jadwal yang banyak Kang. Siapapun yang mengundang saya, itu pasti Tuhan ngatur sinkron. Ya kan? Jadi macetnya di jalannya itu semua bagi saya gua gitu. Orang hiruk pikuk tapi tetap saya hening gitu kan. Diunding di acara begini tuh. Saya terus malam-malam, apalagi malam indah banget tuh. Sendirian, habis mandi, terus tenggelam di situ kan, meditasi, zikir. Itu enak banget. Jadi justru di Ramadan ini kita mau merasakan sesuatu dalam kesendirian. Nah, ini juga catatan saya beberapa hari ini Kak. Jadi kita tahu kejadian di Turki, kita cuma di kamar Kang. Sekarang kan dibantu teknologi. Kita lihat berita. Jadi ini ada kaitan juga sama Isra Mi'raj kan. Ya. Jadi kalau misalnya seorang yang jauh dengan anaknya di Amerika, dia di rumah di Jakarta gitu.
Tiba-tiba ibunya itu kangen kan, lagi tafakur malam-malam hening. Tiba-tiba dia bisa ketemu anaknya Kang di ruang imajinasinya. So real. Itu kira-kira. Pertemuannya so real. Terasa gitu. Ada dialog gitu. Bahkan kita bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal gitu. Kan Nabi Muhammad kan Isra Mi'raj, diperjalankan subhanallazi asra bi abdihi lailam masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terus dekat-dekat itu udah Ramadan. Nah, Ramadan ini juga agar kita diperjalankan gitu. Saya tidak perlu punya mobil Ferrari itu. Orang kan mau beli mobil Ferrari misalnya itu simbol kenikmatan. Dia butuh nabung berapa tahun. Tiba-tiba kita tahu rasanya gitu. Udah kira-kira gitu. Jadi kita mengalami esensi dari semua yang diinginkan manusia. Di dalam kekosongan itu. Di dalam keheningan itu. Kalau keluar kata-kata, itu kata-kata yang datang dari langit gitu. Kalau keluar pertanyaan, itu pertanyaan keluar dari langit gitu. Langit itu means dari tempat yang tinggi gitu. Dalam diri kita. Dari ketulusan hati. Makanya kalau kita ketemu seorang guru Kang, pertanyaan itu penting. Saya pernah bilang tuh di beberapa pertemuan. Karena ada beberapa host kan yang suka ini diskusi. Wah itu aku paling suka itu kalau yang nanya Kang Abu gitu. Jadi nangkap, maksud saya itu nangkap gitu. Karena kalau yang nanya itu kurang pas juga. Duh ini gimana gitu, agak penyelarasan diri. Jadi yang bertanya itu penting kan, pernah saya sampaikan Kang. Al-Quran itu jawaban Allah. Ya, gimana caranya kita bisa mengetahui pertanyaan batin Nabi dengan ayat ini, ad-duha gitu. Kalau kita nggak tahu pertanyaan batin Nabi, ya kita akan mengira-ngira tuh ad-duha itu apa gitu. Bang Dame bajunya hitam, itu jawaban. Pertanyaannya apa? Apa warna baju Bang Dame? Nah udah gitu. Jadi Quran yang 6.600 sekian ayat itu jawaban Allah. Nah saat kita di Ramadan ini, Bu Tina, ayat kursi itu jawaban Allah ketika Nabi bertanya ini gitu loh kira-kira. Itu nuzulul Quran tuh ke kita tuh. Jadi katamnya begitu. Bukan kataman, kita udah selesai loh 3 kali. Syukuran ya sekarang. Bukan itu. Banyak banget tuh di Al-Quran itu tiba-tiba. Kok tentu ke download, ke install. Itu nuzulul Quran tuh. Sayang banget kan kalau kita tidak gunakan momentum ini untuk bisa mencicipi itu. Dan Tuhan turun ngasih aku mau turun nih ngasih kalian cicipan nih hadiah. Ayo siapa yang mau gitu. Nah, disitulah kita nanti tidak terlalu tertarik dengan pertemuan-pertemuan seremonial tetapi minus kontemplasi. Ya, bener banget Bang. Ini butuh, gimana ininya ya? Ya paham lah Kang Abu maksud saya. Iya. Makanya waktu kita diskusi di Dharma Wangsa kan Kang Abu bilang, wah ini kok bisa disampaikan 2,5 jam gitu. Saya kan bilang, Kang, saya kalau udah nyampe di sini berarti setidaknya itu, karena gini Kang, kalau Kang Abu sudah ngundang saya, itu saya sudah kayak ada semacam adab batin. Nih Tuhan mau menurunkan apa nih kepadaku melalui undangan Kang Abu kira-kira gitu. Jadi karena itu betul-betul saya menunggu apa yang diturunkan gitu. Ya tentu saja sebagai manusia individu disiapin bahan kayak tadi ini itu. Tapi relationship kita, konteks diskusi kita itu sudah beda Kang. Sementara masih ada kan kelompok diskusi masih asik berdebat, saling menyalahkan mana paling benar, ya nggak naik-naik gitu.
Bahkan kita ada di perbincangan. Bayangin Kang, Ibnu Arabi lagi diskusi sama Ibnu Rus. Kita ada di situ ikut dengerin. Itu berkah banget. Wah, dahsyat. Dahsyat. Iya kan? Gitu. Jadi Plato sama Sokrates ngobrol. Kita ikut di situ nimbrung. Rasulullah diskusi sama Imam Ali dan sahabat-sahabat dekat Salman Al-Faris. Kita ikut di situ nimbrung, penonton. Bukankah itu raudhah? Raudhah itu kan tempat Nabi ngumpul tuh, tempat Nabi jamaah. Jadi kalau kita ketemu sosok yang wah dia sebagai pewaris Nabi, itu kan raudhah. Oke. Kang Abu sebetulnya udah sering melakukan itu, insya Allah. Jadi, wah itu berkah banget tuh Kang. Kang Abu misalnya bisa menghadirkan biksu ini, ada ini. Tahu-tahu, wah senang banget kita bisa masuk di lingkungan itu kan dengerin. Ya nggak harus ngerti-ngerti banget lah ya Mbak Nora ya, Bu Nova. Yang penting kita ada di situ. Yang penting foto-foto gitu. sih. Iya, nggak apa-apa. Karena masuk raudhah. Iya, benar. Masuk gitu. Karena berapa kali yang ke-20 kali baru ngerti gitu. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan kalau diulang-ulang gitu. Benar. Wah Bang, makasih banget nih, pemahaman raudhahnya dahsyat sih. Thank you Bang. Iya. Kan kalau dari situ kan raudhah itu adalah tempat Nabi kumpul. Kan itu kan sekitar 100 meter kan. Iya. Jadi kita diundang oleh pertemuannya Nabi gitu. Wah itu kan keren banget. Oke Bang. Oke, ngerti. Bang, ini tadi banyak nih ya. Ini jadi banyak hilal banget nih Bang namanya. Ini nih ya, asiknya dialog tuh gitu ya, jadi banyak hilal. Bang gini ya, kan kalau kita ngomongin tentang saum siam gitu ya, konteksnya bahwa hening gitu. Tapi tadi saya baru menyadari Bang menyadarinya gini. Buat saya bahwa heningnya saya tuh justru malah lagi ngomong gitu loh Bang Damai. Begini. Once misalkan kalau udah mulai di satu kajian gitu ya, udah mulai pegang mic gitu, udah mulai auzubillahiminat, that's moment itu saya baru menyadari bahwa itu adalah momentum yang sangat meditatif banget sampai ending yang kadang-kadang 2 jam 3 jam nggak kerasa, dan itu menjadi satu hal yang meditatif gitu. Nah ini menjadi pertanyaan akal sih sebenarnya ya, jadi pertanyaan intelektual sih. Di satu sisi ngomong, tapi di satu sisi meditatif gitu Bang Damai. Nah ini kan jadi unik gitu ya. Dan gak tahu tuh, baru disadari barusan aja pas Bang Damai ngomong dialog tadi tuh ada yang ke-sparkling bahwa iya ya, once ketika saya ngomong kok ngerasa bahwa saya justru lagi dalam meditative state yang buat saya itu tuh adalah satu saum gitu. Gimana tuh korelasinya? Bang Damai juga ngerasain kah atau gimana gitu? Gimana tuh Bang Damai, silakan. Iya Kang, jadi ini saya agak dikit coret-coret ya. Coret-coret ini nggak apa-apa, tidak terlalu ini. Jadi ini kan kita di bumi Kang. Ini manusia ini ada yang ya wakifun ya, di dunia aja nggak tertarik. Nah, tapi ada manusia yang berjalan kan. Ini salikin kan, salik. Begitu dia nyampe di sini, ya ini perjalanan. Ini yang suka disebut kalau bahasa akal mula satria itu dari makhluk menuju al-haq kan? Al-haq. Pada waktu si salik ini nyampe kepada hakikat, dia disebut wali. Karena wali itu nama Tuhan Kang. Inilah keheningan Kang, hening, tenggelam. Saat kita dalam keheningan itu, kita kan dekat banget sama Tuhan, bahkan nyatu. Qorib gitu. Jadi kapan kita jadi wali? Ya saat hening. Nah, saat hening itu kita berada dalam derajat paling tinggi kalau bicara akal itu. Disinilah perjalanan dari al-haq menuju al-haq. Di situ semua nama-nama terbuka. Nah, di antara wali ini ada yang ditugaskan bicara Kang. Itulah Nabi. Oke. Jadi Nabi itu dia ngomong tapi hening Kang. Oke.
Kalau di bawah ini ada orang ngomong debat, itu nggak hening Kang. Ini debat sini di bawah ini debat kusir. Sini juga masih berisik nih, ya kan? Tapi begitu kita ketemu wali, itu ya keheningan itu adalah pengetahuan. Nah, di antara wali itu ada yang ditugaskan atau dapat perjalanan berikutnya dia jadi nabi. Nabi kan berasal dari kata naba kan? Naba itu berita. Saat dia ngomong dia hening kan. Nah, isi dari kata-kata dia itu jadi nubuah. Nubuah. Nah, ada lagi nih Kang berikutnya. Ada yang jadi rasul. Rasul itu dia makhluk bumi banget, dia berperang juga, dia juga berdagang, tapi hening batinnya kan. Nah, jadi pada waktu orang yang sudah hening kewalian itu, tiba-tiba dia bicara, saat bicara itu pun heningnya ikut kan. Jadi tidak semua orang ditakdirkan saat dia berbicara itu kata-kata meditatif. Oke. Makanya Kang, kalau kita bisa lagi gerakan sholat itu hening, itu keren loh Kang. Kalau awal-awal Nabi di Gua Hiro kan Nabi jadi wali kan, wali diam. Wow, jadi Nabi menyendiri aja. Batinnya ini bang. Nah, begitu sudah mulai di perjalanan Isra Mi'raj dalam kisahnya, Nabi diberikan ilham, diberikan wahyu, dikasih bentuk dalam gerak itu, dapat heningnya. Ya, bisa kita hadir semuanya gitu di situ. Ya, jadi kembali lagi ke Kang Abu tadi bilang, orang yang bijak itu pada saat dia bicara, itu dia meditasi kan. Batinnya meditatif. Ada dia bentuknya nulis kan. Ada kalau dia dalam aktivitas itu dia meditatif gitu, udah versi aktif. Kalau jadi wali itu kan hening, pasif kan. Semua terpadu di dalam keheningan mutlak. Nah terus kita bicara, hening juga gitu. Tapi dalam itu kan makomnya beda kan. Tidak semua orang saat berbicara dia tetap hening. Kalau ngoceh banyak itu masih yang di bawah Pak, salikin kalau itu masih. Dia disebut nabi ketika dia berbicara. Nabi tidak bicara seenak ininya dari hawa nafsu. Dia bicara karena ada wahyu. Ini perspektifnya bukan nabi sebagai gelar ya, bukan ya. Mudah teman-teman paham maksudnya. Jadi ada makom kewalian, tenggelam, menyendiri, hening. Ada yang sudah, makanya Nabi lebih tinggi derajatnya dalam hal itu dari wali. Dari sisi itu. Karena tidak semua wali bisa meditatif saat bicara. Ketika si wali itu tetap meditatif saat bicara, tajam, tembus, nah itu dia sudah mulai jadi juru bicara Tuhan. Nabi itu kan juru bicara Tuhan. Nah kalau Rasul menemani juga kan. Nah saya memahami 3 makom itu seperti itu. Jadi seorang Rasul itu pasti Nabi, pasti wali. Tapi iya kan, seorang Nabi belum tentu Rasul. Makanya banyak orang itu, guru itu menyampaikannya piawai sekali. Tapi kalau disuruh mimpin negara gitu kan susah gitu. Jadi kalau disuruh bisnis susah. Karena kalau Nabi Muhammad dia punya semua kan. Dagang juga dia bisa, dagang yang sadar gitu. Berperang itu lebih berat lagi. Nah tadi pas Kang Abu nanya gitu saya terpikir pakai framework itu. Yang dari Mullah Sadra. Jadi salikin, pejalan. Kalau kafir, wakifin kan belum jalan kemana-mana. Nah kita sekarang ini katakanlah salikin karena sudah ada aspirasi, sudah lihat hilal. Nah jalan sampai satu ketika Tuhan memberkati kita melebur kembali kepadanya, itu disebut wali. Secara hakikat gitu. Terus tiba-tiba
dalam keheningan itu, batin itu lancar dia bicara, Kang. Ngoceh. Dan hilang gitu loh Bang Damai, hilang aja. Iya, gitu loh. Iya, itu nubuah. Jadi Nabi itu gimana bahasanya kan, bukan hilang gimana ya? Ngerti kan ya Bang Damai ya? Hilang tuh vanish gitu. Iya. Jadi makanya kan kalau kita berkesempatan ketemu kelompok yang sudah bisa diraudoh itu jiwa-jiwanya, itu siapapun yang bicara begitu, itu bisa jadi datang dari keheningan, kan? Kalau zaman Nabi kan ada sosok sentral Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah perjalanan sejarah itu ada Ikhwanus Safa, itu kan Ikhwanus Safa. Itu sekelompok orang itu, wah, ilmuwan wali Allah itu. Mereka berdiskusi di situ, kontemplatif, makanya lahirlah karya-karya intelektual ya luar biasa. Ikhwanus Safa, persaudaraan suci kan itu arti. Nah sebetulnya kalau dalam konteks sekarang itu kan ada yang bikin-bikin semi-semi begitu, kayak kelompok-kelompok Freemasonry gitu-gitu dan macam-macam. Sebetulnya inspirasinya di situ. Tapi itu natural kan, effortless. Jadi kalau pada waktu tiba-tiba kita ngobrol nggak nyadar sampai 4 jam, itu kan lagi kewalian itu menampil sebagai nubuah gitu. Tapi jangan kita ngaku-ngaku keluar ya. Kalau ngaku-ngaku keluar itu, ini secara konsep teori, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami maksud saya. Ya. Dan yang sama Bante Damasubo untuk di acara ulang tahun beliau gitu ya. Dan itu menarik sekali Bang Damai, itu unik ya. Jadi ingat dan pengen sharing, dan apa sih tanggapan Bang Damai gitu. Jadi seumur hidup Bang baru pertama kali ikut dalam satu ritual, di mana ritual itu Buddhism perspektif gitu kan. Membacakannya dengan bahasa yang saya nggak ngerti. Jadi saya cuma benar-benar datang, accept, ngelihat orang ngapain, ikut dan menikmati gitu. Nah sampai pada akhirnya disuruh bicara lah gitu ya di depan teman-teman Buddhism itu untuk berbicara tentang perspektif, atau ditodong lah sama Bante gitu waktu itu gitu. Dan akhirnya kita dialog gitu. Nah ada satu hal yang sangat menarik di situ gitu ya Bang Damai, di mana waktu saya mengikuti upacaranya, mengikuti alurnya, saya cuma dengerin chanting-chantingnya gitu ya. Itu saya jadi merefleksikan waktu dulu saya belajar Quran, bahwa tapi ada perbedaan gitu. Dulu waktu belajar Quran nggak ngerti sih gitu ya, apa yang dibacain, apa yang dibunyiin nggak ngerti gitu. Begitu juga kemarin, itu juga sama sekali nggak ngerti Bang Dame, apa yang diomongin, apa bahasanya nggak ngerti sama sekali gitu. Nah tapi yang menarik Bang, ini yang menarik banget gitu ya, dan saya mulai bisa ngerti tentang la'alakum tatakun di Quran tuh, mengerti itu bukan hanya secara intelektualitas gitu ya, ataupun somehow mungkin kita mendengarkan sesuatu yang nggak ngerti, jangan terlalu masuk ke dalam pemahaman intelektualitasnya gitu. Kalau ngerti-ngerti banget juga jadi nggak dapat gitu. Nah singkat cerita Bang, di ketidakmengertian saya kemarin dalam tradisi Buddhism itu, tapi yang saya rasain tuh damai banget gitu Bang Damai. Entah kata-katanya apa, nggak ngerti deh, pokoknya isinya ada 7 bantai yang bareng gitu ya. Satu bacain parita, doa mungkin ya, dalam bahasa kita mungkin ada doa, ada puji-pujian dengan bahasa Pali gitu, dengan wah semuanya kan juga berritual gitu, dan ada sujudnya apa dan lain-lainnya. Saya ikutin aja, dan itu tuh ada sesuatu hal yang jadi dapat satu pengertian gitu, bahwa saya di tahapan ini nggak ngerti, tapi feel peace-nya itu dahsyat banget gitu Bang Damai. Nah akhirnya jadi saya kadang-kadang gini Bang Damai, ternyata kalau kita bicara ngerti, let's say kan ada kalimat gini, kalau kamu mau khusus sholatnya, kamu ngerti deh isinya, Bismillah atas nama Allah, Alhamdulillah segala puji. Tapi ternyata begitu ngerti pemaknaannya, jadi fokus kepada makna dan konsep, yang akhirnya dalam tanda petik itunya jadi nggak hilang gitu Bang Damai. Jadi paradoks gitu. Di satu sisi nggak ngerti bikin peace, di satu sisi ngerti jadi menganalisa gitu. Nah ini sih kemarin yang sangat relate dengan topik Raudoh tadi. Jadi saya bisa declare saya baru pulang dari Raudoh sih kemarin Bang Damai. Meskipun Raudohnya di wihara gitu ya, dan it's so beautiful, peaceful banget, dan itu saya ngerasain bahwa betapa bener ya dari label
oh yang ngomong orang Islam, yang ngedengerinnya orang Buddha gitu Bang Damai, dalam artian siapa saya terus diundang sama seorang Bante yang dahsyat untuk ngomongin sesuatu yang dalam lagi gitu, dan tapi semuanya terjadi dengan damai, semuanya terjadi dengan sesuatu hal yang membahagiakan dan it's very good ending gitu. Gimana sih Bang Dame tentang paradoks ini? Saya jadi ya itu tuh, jadi pengen nanya gitu tuh. Silakan Bang. Iya, jadi ketika kita sebagai salikin kan, kita kan menggunakan akal dan ritual yang kita tahu atau dogma yang kita tahu sebagai uh, alat kita gitu ya, pegangan kita, ya kan? Dan kita tidak menolak akal itu bekerja sampai batasnya gitu. Nah, itu yang saya juga belajar. Di satu sisi kita belajar teologi, fikih, filsafat. Ini tidak semua orang ya. Begitu dia mencapai titik puncaknya, dia lepaskan itu, maka muncullah di situ bahasa-bahasa keheningan, inspirasi gitu. Nah itu sudah mulai wirid kita kan, banyak mantra gitu kan. Kalau misalnya bisa juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Di situ makanya waktu saya ikut beberapa pertemuan yang di Amerika itu intelektual kan, intelektual melakukan satu wirid itu begitu khusyuk, ada yang terbuka kepada masing-masing. Tidak semuanya ngerti makna teksnya. Bahkan mereka yang ada di Raudhah itu, katakan di majelis itu, di dalam komunitas itu, ada di situ, dia kecipratan juga. Vibrasi, peace, love, beauty, sacredness. Dia dapat vibrasi itu. Ya kayak energi kan, kita tidak harus mengerti, kita rasakan gitu. Ya kan? Nah, jadi setelah itu akal kita tinggalkan, kita berada tenggelam dalam wirid, invocation, mantra. Kan gitu kalau di Tibet itu kan gitu kan. Mereka baca gitu cepat aja. Tetapi dengan niat tulus, orang yang membaca itu punya vibrasi yang pas. Nah, setelah itu kita yang ada di situ, ada yang terbuka dalam pengertian ruang batin kita kan. Ada yang terbuka kan. Nah, jadi begitu kita menyampaikan dengan bahasa akal, sekali lagi kita sudah datang dari keheningan, kewalian itu nyampe. Nah, saya coba kaitkan dengan sholat kan. Kepada beberapa teman yang belajar sholat khusyuk, kalau dia itu tahap awal itu dikasih dulu pengertian-pengertian tadi, makna ini, makna ini, makna ini gitu kan. Tapi pada orang-orang tertentu yang tidak cukup waktu ataupun situasinya tidak cukup untuk menjelaskan itu, saya selalu kasih satu simulasi. Pertama, kalau orang saat menderita, dia ngerti kata Arabnya itu khusyuk aja udah. Yang kedua, pada saat orang sudah jatuh cinta, dia nggak perlu ngerti semua makna-makna itu kan. Tapi dia tenggelam, ngertinya di atas logik gitu loh. Disitulah ngerti itu ada yang ilmu huduri, intuitive knowledge, tidak melalui proses analitik, itu yang disebut inspirasi. Itulah nuzulul Quran, sahabat-sahabat sekalian. Mau itu pakai tradisi Buddhism, Kristen, Islam, ya kita kalau tiba-tiba ada di situ, accept aja. Kita dengan framework kita, tapi kita ada di situ, tidak usah melakukan penilaian-penilaian. Ikut aja di situ sebagai seseorang yang ditakdirkan hadir. Karena ada yang nanya gini juga Kang, wah gimana ya kalau gurunya itu pakai mantra Hindu, saya ikut-ikutan nggak? Ada yang masih ribet di situ kan? Tapi kalau konteks sekarang bukan, kita sudah dikasih ritual dari perspektif agama Islam. Tapi pada saat kita ada di situ dengan undangan kasih sayang, hadir aja, immerse, lebur di situ kan? Tahu-tahu dapat pengertian juga. Oh dahsyat. Nah, sebenarnya di dalam tarekat-tarekat Islam itu sebetulnya dibangun seperti itu. Nah, di antara tarekat itu, di antara aliran spiritual Buddha, Kristen, Hindu, Buddha itu, ada yang tetap menjaga itu. Nah, dengan itu Kang, diharapkan vibrasi batin yang sudah full love itu, peaceful itu terejawantah dalam daily life. Tapi sebagai individu kita butuh tuh
itulah kalau di Islam Ramadan, itulah majelis zikir. Jadi kalau misalnya di tradisi NU ada orang salawatan itu, tapi kalau misalnya yang salawatan itu misalnya kelompok terbatas yang ya bukan umum gitu, itu beda lagi tuh vibrasinya kan. Yang umum aja dapat kan gitu. Jadi sekarang kita jadi ngerti kan, kenapa ada tradisi seperti itu. Akal analitik kita belum paham, ya sudah ikut saja dulu dengan baik sangka. Siapa tahu kita juga di situ dapat. Kayak pergi haji lah kan, kita kan gak masuk akal tuh, tawaf gitu, gitu ya. Pakai fisik lagi, pakai fisik lo itu capek itu. Nah ini yang saya bilang bedanya kan spiritualitas agnostik dengan spiritualitas yang datang dari inspirasi agama kan. Di situ beda. Kalau spiritualitas yang masih setia dengan agama syariat itu tetap menjaga sacredness kan. Itu kalimat yang tepat sih Bang Dame. Yang saya dapetin tuh sacred banget itu. Dahsyat. Jadi makanya Kang, saya juga mengalami perjalanan pribadi ketika saya mempelajari spiritual pakai logik. Ada perasaan, ada alpha state, ada meditatif. Tapi kita tidak coba lihat itu di keagamaan, baik itu Buddha, Islam, Kristen. Itu kita nanti kehilangan sacredness. Itu salah satu kebijaksanaan yang kayak kalau di tarekat itu kenapa Syekh Abdul Qadir Jalani juga tetap setia dengan syariatnya. Tapi berbeda dengan orang yang awam, pada umumnya dia syariat disiplinnya, prosesnya sedang di situ. Membangun disiplin dulu, memahaminya dulu. Tapi kalau seorang wali Allah bersyariat, kita jadi makmumnya, kita ke bawah gitu. Makanya nggak sembarangan juga jadi imam sholat sebenarnya. Betul. Sebenarnya yang memimpin baca salawat itu nggak sembarangan juga. Tapi kan sekarang sudah jadi kayak ya karena syiar apa udah nggak kita rasakan. Jadi untuk melakukan barokah itu. Jadi ada pengetahuan seperti itu, inspiratif, knowledge. Dan mungkin karena baru juga gitu ya Bang Dame, karena sesuatu hal yang sangat tidak biasa, jadi nggak tahu kayak kerasa banget gitu loh Bang Dame. Itu menarik gitu. Kayak itu kayak ini tuh, kayak retreat raudoh itu ya. Iya, makanya tadi Bang Dame ngomong raudoh tuh jadi jelek banget gitu. Wah ini kemarin banget gitu lah kira-kira. Jadi gimana ya? Itu juga pertama kali waktu Bang Dame, waktu kita dialog positif keberapa gitu ya, yang benar-benar mind blowing yang aku dapat banget. Kenapa sih ritual masih perlu sacred gitu? Bahwa sacred tuh penting banget untuk ngejaga kita tetap humility gitu ya, tetap nggak sombong, nggak arogan gitu, bahwa ya itu gitu, sacred itu yang ternyata wah udah deh ya. Makanya kenapa bulan Ramadan disebut a sacred month gitu kali ya. Jadi konteksnya sangat relate gitu. Wah, thank you Bang Dame. Dah, pokoknya siang ini dapat banyak. Ini ada satu pertanyaan sebelum kita closing mungkin ya, karena dilihat dari wajah-wajahnya ibu bapak di sini kayaknya udah dapat hilal semua, udah nggak ada mau nanya gitu kelihatannya. Kayaknya udah paham banget gitu, udah ngerti banget. Ini mungkin klasik pertanyaannya. Pertanyaan gini, bagaimana direct gitu ya, jadi nggak saya sebutin namanya. Bagaimana kaitannya dengan sekarang tren satu hari satu juz atau one day one juz atau one day one ayat, di mana sekarang lebih sibuk ke dalam menghatamkan? Apakah tradisi itu tetap harus dijalankan atau lebih baik kita menghening dalam mencari kesadaran spiritual? Nah, gimana tuh Bang Dame? Ya, saya sering mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang sudah belajar seperti ini, dalam arti ingin menghayati Ramadannya. Saya sarankan jangan begitu lagi. Tapi bukan itu salah ya. Jadi ada sekelompok orang memang perlu dikasih disiplin seperti itu, bukan salah. Tapi bagi teman-teman di sini yang hafara ini, kalau mau betul-betul dapat 4 hadiah tadi, bukan begitu lagi teman-teman.
Satu ayat, satu surat, misalnya satu wal asri, tiba-tiba kita terbuka kepada hikmah di balik itu sudah khatam itu. Apa cirinya khatam? Dia berubah setelah Ramadan. Dia kembali ke fitrah. Berubah benar, permanen. Itu yang sebetulnya penting banget. Jadi masing-masing sahabat di sini, ya ini bisa ditonton ulang. Saya pingin cek setelah Ramadan, perhelatan akbar sakral ini, saya merasa nggak saya ada perubahan yang signifikan dalam kesadaran batin saya. Dan itu berdampak pada habit, cara saya menyikapi hidup. Itu yang penting. Kan tadi udah diterangkan, di level tubuh ada perubahannya, di level batin ada perubahannya. Trauma-trauma kita masa lalu tiba-tiba kita lupakan, let it go, let it be, itu kan dahsyat. Sehingga kita tahu hikmahnya, bukankah itu nuzulul Quran? Boleh jadi trauma itu sudah bersemayam di batin kita 10 tahun. Jadi teman-teman yang melakukan itu, kalau kita punya, itu kan ada konteks sosial juga kan. Jadi karena sudah grup arisan, kita kalau nggak ikut gimana ya, nggak enak. Nah di situ ada seninya lagi tuh, kebijaksanaan. Tapi kayaknya di sini nggak ada lagi yang begitu kali ya. Udah jarang arisan ada? sih. Atau masih ada yang begitu. Tapi teman-teman, saya sama sahabat saya, Ustadz Hasan, Kang Abu, itu ada niat kita tiap malam jam 10 kita mau tadarusan di Zoom. Ada niat begitu kan. Jadi ya, karena ya biar ini ayat-ayatnya dibahas, siapa tahu nanti jadi itu. Sebenarnya tahun lalu mau dibuat itu, cuman belum saatnya. Ini juga nggak tahu juga nih, udah saatnya belum gitu. Betul. Tapi niatan begitu bagus. Tapi kalau kita ngejar tayang begitu dalam arti baca sampai selesai khatam 2 juz, 3 juz, tapi kita nggak ada proses penghayatan, kan nggak dapat nanti teman-teman. Saya juga kadang kalau diundang acara-acara buka puasa, ngundang siapa gitu kan suka banyak tuh ngundang dari panti asuhan mana gitu. Mbak, kalau mau belajar itu acara sendiri, nanti ada acara diskusi juga gitu. Karena kalau digabung-gabung gitu ribet, Kang. Bener. Jadi cuman seremonial yang penting ada gitu ya Bang Dame ya. Dan saya udah datang di situ jam 4, baru mulai acara jam 5.30, Kang. Sayang banget kan? Iya bener banget. Bener banget. Awalnya dikasih tahu 45 menit ya. Oke, mundur. Kang nanti 5 menit aja ya, kultum aja. Udah aja. Coba tuh. Jadi sayang pengetahuan itu, sayang. Makanya tahun-tahun belakangan ini udah nggak begitu lagi sih. Kalau dulu kan masih gimana. Jadi kita permakluman yang terus menerus gitu. Mending malam ngundangnya, saya bilang. Acara mau dengan panti asuhan silakan sendiri. Tapi kalau belajar itu malam gitu. Untung ada Kang Abu nih, dialog positif, jadi orang jadi mulai milah-milah gitu ya. Kalau yang ini, kalau undang Kang Abu sama Bang Dame ya jangan di acara begitu gitu, beda. Tapi itu nature loh Bang Dame, jadi nature gitu. Maksudnya emang kalau yang datang tuh yang emang pengen belajar gitu, bukan yang hahihi gitu loh Bang Dame. bukan yang pengen cuman ya rame-ramean lah, seru-seruan gitu. Tapi beneran yang akhir ini sangat menyadari bahwa itu tadi ya Bang Dame sangat menguatkan di pertemuan kita di Dharma Wangsa itu, bahwa saya amazed banget Bang, sejujurnya bahwa gila ya Bang Dame, sadis banget nih directnya. Ya maksudnya itu sesuatu yang sangat mengilhami saya dan sangat menginspirasi gitu. Dan ya fakta dan terjadi bahwa like attract like, vibrasi itu luar biasa gitu Bang Dame, itu sih. Ya betul kan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bang Dame. Terima kasih Bang, hari ini dapat banget nih si Raudoh, luar biasa keren. Dan ya ini deh pokoknya seperti yang udah juga, bahwa segala sesuatu yang konteksnya kita lakukan dengan effortless gitu,
mengalir gitu, jadi banyak sparkling gitu. Mungkin penutup Bang Dame, simple final statement, silakan. Ya, terima kasih Kang, sahabat-sahabat di sini hadir 61 orang sampai saat ini. Mari kita gunakan Ramadan Karim ini sebagai momentum kita untuk dapat berkah dari Allah. Kita kayak dikasih booster nih teman-teman untuk berubah. Berubah yang susah banget berubah itu, susah banget loh berubah itu ya. Apalagi menyangkut diri kita yang pribadi itu. Ya diniatkan saja. Dan silakan tetap kita diskusi-diskusi begini di Ramadan, tapi silakan membuat buah hiroknya masing-masing di rumah gitu, dengan sikap batin yang tepat. Jadi jangan dilewatkan nih teman-teman. Ini barokahnya banyak. Orang pada umumnya juga dapat, mereka yang setia di fikih, yang tarawehan tiap malam juga dapat. Tapi kita juga yang sedang belajar mulai ke jalan suluk, sudah mulai intens perjalanan jiwa, itu juga dikasih gitu ya, jangan kita anggap remeh gitu. Semoga kita diberkati dapat semua yang tadi itu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Guru, terima kasih banyak. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Bang Dame. Terima kasih dan semua ibu dan bapak, teman-teman semua yang hadir siang menuju sore hari ini juga terima kasih atas kebersamaannya. Alhamdulillah banyak sekali insight saya rasa di siang menuju sore hari ini, dan ya let's prepare gitu ya. Ramadan bukan jadi Ramadan yang hanya rutinitas, bukan hanya yang tahunan kita lakukan, gak makan gak minum gitu. Tapi ya setiap Ramadan pasti ada kesadaran-kesadaran yang lebih esensial, dan kita nikmati sama-sama, kita syukuri kebersyukuran, dimana sekali lagi sacred ya. Ini luar biasa nih kalimat sacred, jadi sesuatu banget di diskusi kita siang hari ini. Dan semoga secret itu membawa kita menuju kepada humility, dalam tanda petik menghilangkan kita gitu ya, supaya ilaha illallah. Tur nuhun, terima kasih Bang Dame, terima kasih ibu dan bapak dan teman-teman semua. Wabillahi taufiq.